Dan saya kasih peringatan ya, para birokrat kalau masih ngotot mau mempermainkan anggaran, mengira bahwa kita bodoh semua, markup barang harganya 10 juta dinaikkan 150 kali. Jangan kira saya tidak tahu. Saya kasih peringatan para menteri, para kepala badan, pejabat, bersihkan aparatmu semuanya itu. Apa yang disampaikan Presiden Pak Prabowo Subianto sebenarnya itu yang diinginkan rakyat. Itu yang dikehendaki rakyat. Jadi kalau menurut saya memang soal markup ini sudah menjadi hal yang bisa kita katakan ya sudah menjadi keterampilan khusus ya oknum-oknum birokrasi kan. Nah oleh karena itu saya berpandangan kalau soal korupsi ini, markup dan segala macam bentuk korupsi itu nggak bisa hanya sekedar dihimbau Pak. Mohon maaf Bapak Presiden, harus ditindak, harus segera bertindak. Itu soal markup juga tanah ini WUS itu yang ada beritanya bahwa tanah negara dijual kepada negara, itu nggak boleh dibiarkan Pak. Kalau dibiarkan itu akan melahirkan lagi praktek-praktek dari oknum-oknum yang kemudian misalnya kemarin dia bukan bagian yang mengambil keuntungan di situ, tapi dia tahu nih, oh bisa loh ternyata kita main begini. Indonesia kan saya lihat begitu keterampilannya. Karena dia melihat di atas, dia melihat contoh, kemudian dia akan ikuti kan begitu kira-kira ya. Bagaimana solusinya? Solusinya segera ditindak. Maksimalkan perangkat negara ini dan kemudian tindak gitu loh. Jangan lagi ditunda-tunda, karena kapan ditunda akan melahirkan lagi yang namanya oknum-oknum yang akan praktek lagi kong-kali-kong, markup anggaran dan segala macam ya. Itu yang terjadi. Nah, makanya sekarang kita melihat para pelaku koruptor ini terkadang yang hebat itu adalah generasi milenial sekarang. Yang usia-usia generasi milenial ini kan sangat memprihatinkan karena bagaimana nanti ya kemudian generasi milenial misalnya oknum-oknum itu sudah terbawa kepada suasana dan situasi perkorupsian. Nah, oleh sebab itu kalau saya berpendapat dan berpandangan Bapak Presiden segera saja umumkan ke seluruh rakyat Indonesia bahwa keadaan kita darurat soal korupsi. Harus ada penegasan status kedaruratan soal korupsi ini. Nah, sehingga ini akan menjadi apa istilahnya semangat yang betul-betul rakyat itu akan ikut serta bersuara dan diberikan kebebasan kepada rakyat untuk menginformasikan. Misalnya adanya media sosial, ada gadget ini, jangan mereka dikenakan undang-undang ITE. Yang penting mereka bisa menunjukkan data, misalnya dia video rumahnya oknum pejabat, dia pertanyakan bahwa ini rumahnya ini kan ketahuan kan. Masyarakat ini sebenarnya bukan tidak tahu yang korupsi, dia tahu Pak. Dari level yang terendah ya, tahu Pak. Nah, oleh sebab itu libatkan rakyat. Kalau ada yang namanya pengumuman kedaruratan korupsi dan menjadi misalnya fokus dan konsentrasi 1 tahun, misalnya agendanya adalah memberantas korupsi, masyarakat dilibatkan, minimal para koruptor-koruptor itu akan tidak tenang. Mungkin ada yang dirujuk di IGD, misalnya setelah ada seperti itu. Nah, tidak ada cara lain. Sehingga istilahnya ini rakyat mengepung koruptor. Nah, ini kalau Bapak Presiden mengumumkan itu berbahaya. Dalam arti koruptor itu akan sangat merasa bahaya nih, ya. Karena ini sudah masyarakat yang digerakkan. Jadi kemudian diinformasikan, di-up semua informasi-informasi yang misalnya informasi yang mencurigakan terhadap oknum-oknum birokrasi di Indonesia ini. Nah, kalau itu yang dicanangkan saya kira akan mantap ya, karena akan bersuara rakyat nih. Nah, sekarang kan ada istilah no viral no justice. Nggak usah lagi ini dikatakan no viral no justice, langsung saja bablas. Rakyat digerakkan untuk melaporkan secara terbuka ya. Nah, dan aparat penegak hukum siap. Misalnya jajaran kejaksaan nih, dari kejaksaan negeri, kejaksaan tinggi sampai kejaksaan agung. Wah, antri itu masyarakat melaporkan. Jadi setiap masyarakat misalnya melaporkan melalui media sosial saja, mereka sudah harus turun. Nah, ini yang harus menjadi fokus kita. Nah, oleh karena itu saudara, memang korupsi di Indonesia ini atau para oknum-oknum koruptor ini sudah parah ya. Tidak bisa lagi dianggap remeh. Dan mereka ini pasti berniat 2029 ini harus orang mereka yang jadi pemimpin negeri ini. Karena mereka sekarang dalam kondisi gelisah saya lihat dengan Pak Prabowo ini sekarang luar biasa sering menyampaikan kepada rakyat, tentu saja mereka tidak nyenyak tidur. Ya, mari kita doakan Bapak Presiden Pak Prabowo Subianto dalam keadaan sehat beliau, ya lahir batin dan diberi kekuatan oleh Yang Maha Kuasa. Rakyat saya kira harus mendukung beliau, tapi harapan saya Bapak Presiden mengumumkan ya perlawanan semesta, istilahnya raya semesta terhadap koruptor. Pakai jangka waktu 6 bulan atau 1 tahun supaya dihabisi satu kali. Itu menurut saya sudah ya.